Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Desa Fitri from class 4G. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS yaitu Statistika Pendidikan. Oke, langsung saja kita ke tugasnya. Jadi, di sini kita sudah punya data yang akan kita selesaikan. Di dalam data ini ada 20 murid yang sudah menyelesaikan 15 soal. Jadi di sini datanya dari P1 ini kita copy sampai ke total ini ke bawah. Lalu kita buka PSPP. Di PSPP kita ke data view, lalu kita paste data yang sudah kita copy tadi. Lalu ke variable view. In variable view desimalnya kita nolkan. Lalu di yang paling bawah 16 ini kita ubah menjadi total. Oke, kalau sudah measure ini kita ubah ke scale. Lalu jika sudah, kita klik analyze and then klik bivariate correlation. Kita copy semua datanya, kita pindahkan ke box yang sini. Lalu klik OK. Nah, hasilnya ada di output. Nah, kita lihat di seek value-nya ini. Untuk mencari data yang valid, seek value-nya itu harus di bawah 0,05. Nah, di sini kita lihat, lalu kita pisahkan antara data yang valid dan tidak valid. Kita tulis data mana yang valid-valid saja. Jadi ini nomor 1 valid, nomor 2 valid, nomor 3 valid, nomor 4 valid, nomor 5 ini tidak valid karena dia di atas 0,05, 6 tidak valid, 7 valid, ini 8, 9, 9 tidak valid, lalu 10 ini valid, 11 tidak valid, dan yang valid lagi 12 dan ke-15. Lalu kita catat di kertas data-data yang valid. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tes reliability. Untuk data yang reliability, tadi kan kita sudah menentukan nih mana data-data yang valid dan tidak valid. Lalu kita langsung klik analyze and then kita klik reliability. Nah, di sini kita hanya memasukkan data-data yang valid saja. Tadi kan kita sudah memisahkan nih mana data yang valid dan tidak valid. Satu ini valid, 2 valid, 3 valid, 4 valid, data yang ke-7 ini valid, ke-8 tidak valid, lalu 10, 12, 15, and then kita klik kita lihat hasil outputnya lagi. Kita lihat di sini hasilnya di Crunchbase Alpha. Kriterianya ialah if the Crunchbase Alpha value is more than 0,70 berarti dia reliable. Sedangkan kalau dia less dari 0,70 itu
dia unreliable. Nah, kita lihat di sini datanya 0,77 yang artinya data ini more than 0,70. Artinya data ini reliable. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan tes normality dan homogeneity. Nah, untuk melakukan tes ini kita memerlukan data, nilai proses, dan pretest di experimental class dan control class. Baik, langsung saja kita buka PSPP-nya, ke variable view, and then kita buat 4 row. Yang pertama kita namakan skor 1, lalu yang kedua suaranya game ya. Lalu desimalnya kita nolkan, dan measure-nya kita ke scale. Kalau sudah, kita ke data view, lalu the scale, lalu di label sini kita tulis skor pertama untuk pretest in experimental class. Lalu skor yang kedua untuk post-test experimental class. Lalu yang skor ketiga ini pretest untuk control class. Lalu skor keempat untuk post-test in control class. Sudah, kita ke data view, lalu kita copy paste data yang sudah kita punya tadi ke masing-masing skornya. Skor pertama untuk nilai pretest in experimental class. Selanjutnya. Jika sudah semua dimasukkan, kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Statistic, and then pilih One Simple KS. Lalu kita pindahkan ke test variable list. Lalu normal ini kita checklist dan klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, kita lihat sig value-nya ini. If the sig value is more than 0,05, berarti datanya itu normal distribute. Kalau if the sig value-nya itu less than 0,05, berarti data itu not normally distribute. Nah, kita dilihat di sini
Si value-nya itu more than 0,05. Yang artinya data ini normal distribute. Oke, yang selanjutnya kita akan ke homogeneity test. Untuk ke homogeneity test, kita buka PSPP, kita buka ke variable view, and then di sini yang atas kita tulis score, lalu yang kedua itu class. Lalu di bagian value label ini kita klik 2 kali. Kita bikin value 1 for pretest in experimental class. Lalu 2 untuk post test in experimental class. The pretest control class. Yang keempat post test control class. Lalu kita ketik Lalu yang keempat post test control class. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke data view, kita copy data yang ada di sini. Ini pertama pretest di experimental class. Lalu kita paste di score. Di kelasnya kita sesuai value tadi. Lalu di bawahnya sini kita copy nilai post test di experimental class. Paste di sini. Nah, di kelasnya kita tulis sudah. Di bawahnya sini pretest di control class. Tulis juga. Ini yang terakhir di sini. Terus 4. Setelah sudah, kita ke analyze, lalu compare means, and then kita pilih one way ANOVA. Kita masukkan ke dependent variable, kelasnya ke faktor. Jangan lupa homogeneity ini kita checklist, lalu klik OK. Bisa dilihat outputnya. Jadi kalau significant value-nya itu di atas 0,05, berarti data itu homogeneous. Dan if the significant value is less than 0,05, berarti data itu not homogeneous. Kita lihat significant value-nya tadi berapa. Ini significant value-nya 0,917. Berarti dia di atas 0,05. Jadi data yang kita cek tadi berarti adalah data yang homogeneous. Oke, yang terakhir kita akan melakukan independent sample t-test untuk mengetes hipotesisnya. Nah, di sini kita akan melakukan sample t-test ini, yang syaratnya ialah kita sudah melakukan tes normality test dan homogeneity test yang hasilnya itu harus data tersebut normal, and then homogeneous. Karena tadi sudah kita lakukan dan datanya itu memenuhi syarat, jadi sekarang kita akan melakukan t-test. Jadi di t-test ini kita hanya membutuhkan nilai post test dari experimental class dan control class. Langsung saja kita buka PSPP-nya, and then kita buat 2 rows. Yang atas ini kita tulis score, bawahnya kita tulis kelas. Don't forget to decimal kita nolkan.
Lalu di value labelnya ini kita buat value yang pertama itu untuk nilai post test di experimental class. Lalu yang kedua, nilai post test di control class. Oke. Nah, kalau sudah kita ke data view, dan sebelumnya lupa ini kita skillkan dulu. Lalu kita ke data view, kita copy paste data tersebut. Nah, post test di experimental class. Di score sini. Lalu di kelas ini kita tadi sesuai value-nya 1. Lalu bawahnya ini nilai post test yang di control class. Lalu kalau sudah, kita klik analyze, and then compare means, lalu kita pilih independent sample t-test, put score in test variable, and then the class in group variable. Don't forget to define group yang pertama, kita klik 1, klik continue, lalu oke. Selanjutnya kita lihat outputnya. Nah, yang kita lihat tuh ini significant value-nya. Kriterianya, if the shift value is more than 0,05, artinya HO is accepted. Sedangkan if the shift value-nya is less than 0,05, artinya hipotesis alternatifnya diterima. Kita lihat di sini hasilnya ialah 0,03, yang artinya itu di bawah 0,05. Maka hipotesis alternatifnya diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.